Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you again di sesi yang kedua. Please join with our social media. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok gereja. Demikian juga punya Bapak Gembala. TikTok Bapak Gembala, Facebook dan Pendeta Suheri Gultom. Dan saudara bisa mendapatkan pesan-pesan firman Allah dan jadwal-jadwal ibadah tentunya di semua sosial media saya, baik WA Story dan semuanya saya selalu gunakan itu untuk menyampaikan firman Allah. Bagi saudara yang terhubung dengan saya ada di WA, pasti kalau saudara lihat story saya ada 5 paling tidak khotbah-khotbah singkat yang saya masukkan. Saudara bisa lagi tenang-tenang di rumah mau tidur, dengar-dengar khotbah dan seperti ini dirangkum menjadi 7 tayangan sehingga saudara bisa dikuatkan kembali mendengarkan firman Allah. Tema hari ini tema yang sangat memberkati kita, tetap kuat dalam pergumulan hidup. Tetap kuat dalam pergumulan hidup yang berat. Saya percaya tidak ada di antara kita yang tidak punya pergumulan. Semua orang hidup pasti punya pergumulan. Dan satu pesan, jangan pernah membandingkan pergumulanmu dengan pergumulan orang lain. Jangan pernah membandingkan pernikahanmu dengan pernikahan orang lain. Dan jangan terlalu kepo melihat sosial media orang lain sepertinya baik-baik. Sosial media itu tidak seasli hidup mereka. Ya, tapi nggak salah memposting hal-hal yang baik di sosial media. Tapi tidak semanis yang kita bayangkan di sosial media. Oleh karena itu kita bagaimana belajar dari firman Allah. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai 15. Saya tidak akan bacakan semua. Bahwa suratan ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Suratan yang kedua, suratan dia yang pertama 1 Korintus adalah menegur jemaat di Korintus supaya mereka bertobat dari hidup dosa, dari hidup perzinahan. Karena Korintus adalah kota pelabuhan, di sana ekonominya tinggi, bisnisnya tinggi, perzinahannya pun tinggi. Bahkan LGBT pun ada. Dosa sudah ada di semua tempat. Jadi hati-hati ketika ekonomimu naik, ketika engkau mulai merasa uangmu lebih banyak, hati-hati jangan sampai jatuh dalam dosa. Dan pernikahan pun banyak bermasalah, bukan ketika miskin, ketika uangnya terlalu banyak. Bukan masalah uang banyak salah, tapi dia belum siap sehingga uang itu memperalat dia untuk jatuh dalam dosa. Tapi sebaliknya orang yang susah pun banyak mengalami kejatuhan dalam dosa. Oleh karena itu Rasul Paulus menuliskan surat yang kedua untuk melakukan perbaikan melalui Titus muridnya. Dan puji Tuhan bahwa ada kabar baik, Korintus mulai mengalami perubahan. Dia menyaksikan bagaimana perjuangannya mengalami pergumulan yang berat. Bagaimana Rasul Paulus mengalami di penjara. Bagaimana dia dimasukkan ke ruang yang paling dalam dengan Silas, dipasung. Bagaimana dia didera, dilempar batu berulang-ulang hampir mati. Bagaimana dia mengalami yang namanya aniaya demi aniaya. Terus dikejar orang, mau ditangkap, mau dibunuh. Tapi Paulus enggak menyerah, ini yang penting. Satu sikap yang penting saudara pegang, jangan pernah menyerah. Saya tidak tahu masalah berat apa yang kau alami secara details. Tetapi pesan ini yang paling penting kita belajar dari Paulus. Never give up. Jangan-jangan selangkah lagi engkau akan mendapatkan kemenangan itu. Jangan-jangan beberapa bulan lagi engkau akan melihat kemenangan itu. Atau setahun lagi. Satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita Amsal 18 ayat 14. Selagi masih ada semangat semua penderitaan bisa kau hadapi. Itu Amsal 18 ayat 14. Jadi yang paling yang Tuhan tidak mau adalah jangan patah semangat. Lihat bagaimana tembok Yeriko itu rubuh. Dengan kuasa Allah lewat pujian. Mereka bernyanyi bersorak-sorai. Ada mukjizat Allah. Kalau melihat pertandingan antara orang Israel dengan orang-orang yang tembok Yeriko. Sepertinya nggak mungkin temboknya setebal ini 12 meter. Sehingga bisa wanita sundal Rahab tinggal di atasnya. Tembok itu bukan tembok biasa.
Tetapi beserta Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Bagianmu adalah lakukan yang terbaik yang bisa engkau lakukan. Dan selebihnya serahkan hidupmu sama Tuhan. Menurut saya, kalau saudara melakukan bagianmu yang terbaik dengan Tuhan dan engkau menyerahkan sepenuhnya hidupmu sama Tuhan, saya terlalu percaya penyertaan Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan yang berlimpah-limpah. Kekuatan yang berlimpah-limpah. Bagaimana kita bisa kuat di masa-masa sukar? Yang pertama adalah tetap memberitakan Tuhan. Tetap memberitakan Tuhan dalam hidupmu. Maksudnya tetap punya tujuan hidup dalam hidupmu. 2 Korintus 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saya bisa bayangkan bagaimana Paulus di penjara, bagaimana dia dilempar batu, bagaimana dia dikejar-kejar. Secara manusia pasti ada rasa khawatir dan takut. Tapi Rasul Paulus begitu kokoh terhadap tujuan hidupnya, memberitakan Tuhan Yesus. Dia tidak memberitakan dirinya sendiri. Dia berkata, aku ini adalah hamba Kristus. Ini bicara purpose driven life. Tujuan hidup, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Kalau engkau kuliah akan menjadi kuliah terbaik kalau engkau mengerti untuk apa engkau kuliah. Bahkan setantangan seberat apapun dalam perkuliahanmu, engkau akan bisa hadapi. Kenapa? Karena engkau tahu tujuan hidup itu membuat engkau kuat. Dalam hidup ini kalau engkau tidak punya tujuan, engkaulah orang yang paling malang di dunia ini. Hidupmu lahir di dunia ini tidak kebetulan. Tuhan memberikan kepadamu tujuan yang mulia. Dia menenun engkau dalam buah kandungan ibumu, menenun satu persatu bagian tubuhmu. Karena dia punya tujuan. Mic ini dijadikan karena ada tujuan. Kalau mic ini saya buat menjadi mengapakan tomat, cabai, menggiling, salah tujuan. Kalau mic ini saya lakukan untuk mukul anak, pok, salah tujuan. Tujuan mic ini apa? Memperkuat suara supaya orang yang mendengarkannya enak didengar. Kalau saudara mengerti tujuan hidupmu dan engkau bergerak dengan tujuan hidupmu, apapun tantanganmu, saya percaya engkau akan tidak menyerah. Saya berdoa hari ini Roh Kudus berbicara hatimu. Apa tujuan hidupmu? Tujuan itulah yang membuat kita kuat. Masih ingat bagaimana kemenangan Republik Indonesia melawan Belanda? Berapa tahun kita dijajah? Tanya sebelahnya, berapa tahun dijajah oleh Belanda? Ya, kalau ada yang nggak tahu, aku tanya siapa guru sejarahmu? 350 tahun. Tanya sebelahnya lagi, Jepang berapa tahun? 3,5 tahun. Kalau ada yang nggak tahu, itu agak ada yang salah di dalam pelajaran sejarah. PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Saudara, 350 tahun loh Indonesia ini. Bukan 350 tahun, berapa tahun itu Indonesia terjajah. 3,5 tahun oleh Jepang. Dan menurut sejarah, Jepang lebih sadis dibandingkan Belanda. Pelecehan seksual, penyiksaan. Tapi lihat mereka arek-arek Surabaya. Ada di sini arek-arek Surabaya. Mereka pantang menyerah. Kenapa tujuan hidup? Merdeka atau mati. Mereka tidak takut. Maju tak gentar. Membela yang benar. Kalau engkau benar,
maju terus. Kalau pernikahanmu dihambat, kalau seiman, beda suku, andalkan Tuhan. Tuhan memberkati yang beda suku. Tuhan memberkati yang seiman. Tuhan memberkati yang sepadan. Sepanjang seiman, sepadan, go ahead. Karena Tuhan tidak pernah bilang diberkatilah yang satu suku. Diberkatilah yang seiman, itu kata Tuhan. Terang dengan terang. Tembok Yeriko aja roboh. Calon mertua pun bisa roboh. Maksudnya bukan dia jadi hancur, tapi dia luluh hatinya. Menyerahkan putranya samamu. Menyerahkan putrinya samamu. Amin. Bilang sebelahnya, Yeriko aja roboh. Apalagi calon mertua, bilang sebelahnya. Karena beberapa di sini aku lihat orang-orang yang sedang berjuang dalam pernikahan. Ada kadang-kadang kurang kerjaan, miskin kaya, nggak bisa, jadi miskin. Aduh, Tuhan nggak pernah bilang berkati kaya dengan kaya. Nggak ada itu. Tuhan bilang yang seiman, yang sepadan. Terang dengan terang. Jadi bagaimana Pak kalau mereka tidak merestui? Sepanjang engkau yakin dengan Tuhan, Tuhan akan jamah hati mereka. Tuhan tolong mereka. Karena sebaiknya pernikahan direstui oleh orang tua. Saudara yang saya kasihi, punya tujuan hidup. Saya pernah baca buku Purpose Driven Life. Ini bagus sekali, saya akan lihat di internet atau di toko buku rohani. Bagaimana Rick Warren, pendeta yang terkenal di Amerika dengan jemaat puluhan ribu. Dan semua hamba Tuhan kayaknya kenal yang namanya Rick Warren. Dengan buku yang bestseller, Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Kenapa kita ada di dunia ini? Apa tujuan? Kenapa saya menikah? Apa tujuan saya menikah? Dalam pernikahan banyakkah badai? Lalu yang sudah menikah? Ayo jawab dulu jujur. Dalam pernikahan banyakkah badai? Banyak. Saking banyaknya, banyak yang tenggelam. Tenggelam dalam pernikahan. Udah. Napas buatan, kasih oksigen. Berapa loh orang dalam pernikahan sampai mau cerita sama saya aja pun gak sanggup. Udah banyak sekali, puluhan, ratusan. Banyak orang yang ceritakan. Gak tahu Pak dari mana mulainya. Wah ini butuh oksigen ini. Udah gak sanggup lagi. Dia gak sanggup lagi ngomong dengan bahasa Indonesia loh. Dia ngomonglah Bu. Akhirnya dia ngomong apa sama saya? Bahasa air mata. Nangiskanlah dulu Bu. Bilang. Karena menangis itu melepaskan stres. Jadi kalau engkau punya masalah, kau nangis, itu membuat engkau makin sehat. Bukan cengeng. Dengar suami-suami, kalau istrimu nangis, jangan bilang kau cengeng. Karena dia habis kata-kata. Dia habis kalimat. Speechless. Tidak ada lagi kata yang sanggup mengungkapkan tekanan, masalah, beban yang berat yang dia rasakan. Gak ada lagi bahasa yang dia sampaikan. Gak ada lagi kata-kata. Sehingga dia hanya bisa dengan bahasa air mata. Tapi banyak suami gak mengerti bahasa air mata istri. Tapi Tuhan tahu bahasa air mata. Kenapa Tuhan ciptakan ada kelenjar air mata? Karena suatu waktu kita akan menangis dalam hidup ini.
Setiap bagian tubuhmu diciptakan ada tujuannya. Air matamu ada tujuannya. Tuhan tahu satu waktu kau nangis. Dan saya mau katakan, nangiskan sama Tuhan. Sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia mengerti. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Seorang ibu yang saya jumpai baru-baru ini, dia hanya bisa nangis di dalam doanya, tersungkur berlutut. Keadaan ekonomi yang berat, keadaan anak-anak yang berat, keadaan anak-anak yang tidak akur, yang saling berantem, suaminya bagaimana juga bermasalah. Ibu itu hanya tersungkur berlutut. Rick Warren, anaknya sendiri mengakhiri hidup. Putus asa, mengalami lonely dan mengakhiri hidup. Tapi Rick Warren, hamba Tuhan yang terkenal bagi kami pendeta-pendeta, dia tetap bangkit jadi berkat, menuliskan buku The Purpose Driven Life. Dia tidak mau menyerah. Mungkin saudara pernah dengar lagu No Turning Back. Tidak mau kembali kepada hidup lama. Tidak mau kembali kepada dosa. Itu diciptakan oleh misionaris yang tidak mau menyangkal imannya. Ketika disuruh untuk menyangkal imannya, muncullah lagu No Turning Back. Tidak mau kembali kepada penyangkalan, tidak mau kembali kepada dosa. Dia mau mati dalam Yesus. Kalau saudara tahu lagu-lagu rohani yang kita enak-enak nyanyikan itu banyak diciptakan orang-orang yang punya penderitaan, Bapak Ibu. Nggak usah jauh-jauh No Manson. Pertama sebelum No Manson, Munson. Saudara tahu bagaimana mereka menderita di Tapanuli. Mati pertama Munson. Kalau salah namanya Lehman dan Munson pada masa itu. Tapi mereka tidak mundur dari Jerman. Datanglah No Manson bersama keluarganya. Dan berkali-kali mereka mau dipotong hidup-hidup. Maka sejarah itu muncul. Kekristenan muncul. Karena seorang bernama No Manson. Sebelumnya sudah ada penerus. Tujuan hidup membuat kita akan kuat. Hidupmu lebih berharga dari seisi dunia ini. Saya mau katakan hidupmu sangat berharga di mata Tuhan. Seandainya engkau sendiri dalam dunia ini, Dia tetap mau mati di kayu salib untukmu. Maka dikatakan Matius bahwa satu orang lebih berharga dari seisi dunia. Apa artinya engkau memiliki seluruh dunia ini, tapi kehilangan jiwamu? Maksud Tuhan, jiwamu satu jiwa lebih berharga dari seisi dunia ini. Satu orang selamat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Jiwamu berharga. Jangan merasa engkau tidak berharga. Kenapa orang bisa bunuh diri? Karena merasa tidak berharga. Alkitab bilang sekalipun ayah ibumu melupakan engkau, aku tidak pernah melupakan engkau. Ada ayah ibu yang gak mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak. Engkau yang merantau di sini, ayah ibumu lupa ulang tahunmu, gak mengucapkan happy birthday anakku.
Tapi Tuhan ingat ulang tahun. Karena engkau anaknya. Punya tujuan hidup. Itu yang dilakukan Paulus. Dia tetap memberitakan Yesus. Yang kedua adalah tetap menyadari ada kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah. 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, sama-sama kita baca. 1-2 ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Di tengah-tengah dia terpenjara, menderita banyak masalah. Dia gak menyerah. Dia bergerak dengan segala yang dia alami, dengan penderitaan, ancaman, mau dibunuh, dilempar, terombang-ambing di laut. Dia tetap bergerak, moving forward. Bergerak maju. Kenapa? Karena dia tahu ada kekuatan Allah yang melimpah-limpah dalam hidupmu. Pesanku padamu, pesan Tuhan pada kita, moving forward. Bagaimanapun beratnya hidupmu saat ini, bergerak maju. Dan tidak selamanya masalahmu itu ada. Masalahmu tidak permanen Bapak Ibu. That is temporary. Itu hanya sesaat. Mana ada sekolah ujian terus? Mana ada sekolah masa tiap hari ujian? Dan kalau ujian, guru diam. Makanya kalau kau lagi ujian, Bapak di sorga kadang-kadang agak diam. Diam dalam tanda kutip. Bukan membiarkanmu. Supaya otot rohanimu kuat. Imanmu naik. Karaktermu serupa, segambar dengan Tuhan. Penderitaan itulah guru terbaik, rendah hati. Tidak ada orang yang langsung rendah hati tanpa masuk penderitaan. Kami para pendeta pun dengan mimbar ini bisa sombong Bapak Ibu. Tapi kami ini banyak masuk dalam penderitaan. Masuk dalam dapur penderitaan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak lihat saya nangis. Saya nangis sama Tuhan. Walaupun saya seorang ayah, seorang laki-laki. Oleh karena itu saya katakan sama saudara. Engkau tidak sendiri, you never alone. Engkau tidak pernah sendiri Bapak Ibu. Ibrani 13 ayat 5, sekali-kali aku tidak membiarkan engkau sendiri. Karena dia naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudus. Untuk engkau tidak yatim piatu. Mungkin di sini ada bapamu yang sudah meninggal, I'm sorry. Mungkin mamamu yang sudah meninggal, saya turut berduka cita, bersimpati. Tapi dia tahu. Dia naik, dia mencurahkan Roh Kudus tinggal di hatimu. Untuk menolongmu. Untuk menghiburmu. Maka konselor yang terbaik, Holy Spirit. Holy Spirit yang paling understand. Seluruh hidupmu dia mengerti. Makanya ketika engkau punya masalah berat, jangan biarkan Roh Kudus hanya diam. Conversation with Holy Spirit. Itu yang kulakukan. Dan dia berbisik di hatiku, hambaku, kuatkan hatimu. Tidak selamanya masalahmu ada. Kadang kan kita berkata, sampai kapan? Kenapa ini kualami? Unfair, tidak adil. Kenapa mereka lebih baik pernikahan mereka, aku hancur. Kenapa dia lahir dari anak yang kaya, yang mampu, yang mapan. Aku anak yang sudah miskin, berantem lagi, bubar lagi. Bukan hanya fisik dipukul, mentalku pun habis sejak aku kecil. Saya sedih loh anak-anak sekolah, kami juga mengalami. Papa mamanya divorce, pisah. Dan anaknya gak bisa bayar uang sekolah kadang-kadang. Saya kasihan kadang-kadang melihat mereka. Akhirnya neneknya yang menyekolahkan. It's no problem about the money. Nenek bisa tolong. Tapi
Dia akan sedih melihat orang. Papa mamanya ada. Anak-anak itu paling happy kapan? Ketika papa mamanya, ini, yang satu ini. Kalau di mall dulu masih kecil, sampai sekarang juga mungkin. Supaya saudara jangan nangis dulu. Ini saudara, saya lihat anak-anak itu paling happy ketika bawa jalan lah. Nggak usah dulu kasih boneka atau mainan, bola atau apapun. Ada aja papa mamanya gini-gini kan dia. Lihat, jalannya itu udah lebih gagah dia, betul nggak? Kenapa? Bangga. Tapi ketika dia melihat fatherless, motherless, dia mengalami kurang figur bapak, figur mama. Ada sesuatu di hatinya. Di mana papaku? Di mana mamaku? Kalau dia mau nangis sama siapa? Papanya egois, berantem terus. Ingat ya, yang berantem suami istri karena egoismu masih hidup. Kalau egoismu mati, tidak ada berantem. Kalau dua-duanya mati egois, damai sorga turun. Sukacita, damai sejahtera. Dua-duanya egois merasa benar, neraka yang turun. Suara tinggi, kata-kata binatang, lempar barang, pukul anak. Kenapa? Karena engkau uncontrol, engkau gak bisa menguasai dirimu. Saya sama ibu mengejar ketertinggalan. Saya tidak mau lagi untuk berteriak. Termasuk kepada istriku, kepada anak-anakku. Kepada jemaat, kepada staff full timer. Saya mau menjadi bapak yang baik, mengasihi mereka. Saudara, saya mengajak sama saudara. Sadarilah, ada kekuatan yang melimpah-limpah dalam dirimu. Ingat, Kejadian 2:7 dikatakan, Allah menjadikan Adam dari debu tanah. Tidak hidup sebelum dihembuskan napas roh Allah. Roh Allah itu yang menghidupkan Adam. Dirimu pun tanpa roh mati. Jadi manusia ini sebenarnya adalah manusia spiritual. Jadi kita ini sebenarnya manusia roh, tinggal dalam badani, tapi punya jiwani. Katakan, saya ini manusia rohani, tinggal dalam badani, punya jiwani. Jadi engkau bukan manusia badan. Badanmu itu kalau kita lihat orang meninggal, gak ada apa-apanya lagi. Roh itu yang menghidupkan dia. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang menghidupkan. Daging sama sekali tidak berguna. Tegas loh Yohanes 6 ayat 63 itu. Daging ini gak ada gunanya sebenarnya. Tapi roh itu yang menghidupkanmu. Makanya jangan berpikir hidup di dunia ini aja. Pikirkan hidup kekal. Sehingga engkau kuat. Kalau ada di antaramu di sini suamimu lari meninggalkan engkau sama anak-anakmu, peluk anak-anakmu, punya tujuan, kubesarkan kalian. Aku sanggup membesarkan kalian. Bersama Tuhan aku bisa. Tuhan mampukan aku besarkan anakku ini. Tuhan mampukan aku menolong anak-anakku ini. Peluk. Karena ada suami yang gangguan jiwa. Dengar. Suami yang meninggalkan istri anak-anaknya, itu suami gangguan jiwa. Istri yang meninggalkan anak-anaknya dan suaminya karena laki-laki lain, itu sakit jiwa. Serius. Kalau sehat jiwanya, manalah mungkin ditinggalkan anak-anaknya sama pasangannya. Kan karena sakitnya itu. Maaf, orang yang selingkuh itu sakit jiwa. Karena sakit jiwanya dia mencari penghiburan yang lain. Saya katakan ini tegas samamu. Kalau itu terjadi padamu, jangan tatap dia lagi. Serahkan sama Tuhan. Maksudku jangan tangisi Sodom dan Gomora hidup lama. Serahkan sama Tuhan. Percaya saya katakan, Tuhan memberikan kepadamu kekuatan sebagai single mom. Saya berapa banyak jumpai orang single mom.
Dia berjuang sendiri menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Kalau single mom gara-gara ditinggalkan meninggal dunia, itu natural. Tapi kalau engkau ditinggalkan karena dia lari dengan perempuan lain, itu bukan natural. Tuhan sanggup menolong engkau. Engkau enggak sendiri. Tubuhmu kan dari tanah. Ada kekuatan daripada Allah yang melimpah-limpah sehingga engkau hanya butuh di poin ketiga, minta anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Maksudnya apa? Berikanlah aku kemampuan Tuhan. Pergogo ya Tuhan. Mampukan aku. Selalu engkau berkata, mampukan aku. Ingat, Matius 6 ayat 34. Hiduplah sehari demi sehari. Jangan terlalu pusingkan masalahmu besok. Jangan terlalu pusingkan tahun depan. Day by day. Hiduplah sehari demi sehari. Dan ingat, the best your day is today. Hari yang terbaik bagimu adalah hari ini. Bukan nanti setelah wisuda 3 tahun lagi. Bukan nanti setelah aku menikah itu hari terbaikku. Beberapa orang setelah menikah itu hari neraka bagi dia. The best your day is today. Today is gift. Today is present. Present itu adalah hadiah. Hari ini kau hidup itu karena diberikan Tuhan engkau hadiah. Yesterday is memory. Ambil hikmat, pembelajaran dari yang lalu. Kesalahan kegagalanmu yang lalu is okay. Tuhan mengampunimu. Aku juga pernah gagal, aku juga pernah salah yang lalu. Ambil hikmat. Tomorrow is mystery. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Yakobus 4 ayat 14. Hidup atau mati. So my friend, bro and sister, be happy. Happy dalam penderitaan. Orang kuat itu adalah dalam penderitaan bisa tersenyum dan tertawa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Be happy my friend. Today is gift. Hadiah bagimu, present. Bangun pagi, ketika tadi pagi kau bangun, besok pagi bangun. Berapa banyak yang masih yakin besok masih bangun? Ya imani aja lah, amin saudara. Selebihnya urusan Tuhan itu. Tapi kalau kau bangun pagi besok langsung bilang, thanks Lord. Thanks Jesus. Hari ini aku masih bangun. Today is a wonderful day. Hari ini hari bahagia. Hari penuh sukacita. Akan kulalui hari ini bersama dengan engkau. Aku percaya dalam Tuhan aku kuat. Dalam Tuhan tiada yang mustahil. Lukas 1:37. Markus 9:23. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan aku percaya kalau usahaku hari ini drop. Aku percaya Tuhan sanggup mengubahnya menjadi usaha yang lebih bagus lagi. Kalau hari ini pernikahan kami yang lalu berantem, hari ini kami akan lebih damai lagi. Ucapkan, speak positif. Happy thoughts. Miliki cara berpikir bahagia. Happy thoughts. Artinya kau jangan biarkan terus kau stres, depresi dengan masalahmu. Cara pikir berbahagia, syukuri, banyak bersyukur. Thanks Lord, thanks Jesus. Terima kasih semuanya akan menjadi baik. Sekali lagi saya katakan, kalau yang lalu Tuhan telah ampuni. Apapun yang saya ucapkan tadi, mana tahu engkau merasa bersalah. Don't do it. Khotbah ini bukan mengintimidasi engkau. Khotbah ini bukan untuk membuat kau lemah. Tapi koreksi dalam hidupmu. Kalau yang lalu ada salah, hari ini katakan, aku mau hidup benar. Hadapi pertandingan hidupmu. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Setiap orang punya pertandingan hidup. Bersama Tuhan, engkau akan kuat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya.